kasih pimpinan, Pak Ketua, Wakil Ketua, teman-teman Manggar, dan Pak Sekda peserta TAPD. Pertama, Pak Sekda, dalam hidup ini ada punishment dan reward. Ya. Terkait apa yang menjadi kejadian hari ini, kenapa SIPA itu bisa terjadi, Pak Sekda, saya memberikan masukan peran APIP juga harus digunakan, Pak. Ini kalau terjadi lagi 21 miliar itu banyak, Pak Sekda. Jangan ujuk-ujuk tidak diberi punishment OPD terkait. Itu lucu sekali kita. Sebuah pemerintahan bisa salah dalam hal itu. Jadi saya sebagai anggota Manggar memberikan catatan pada hari ini terkait SIPA ini harus diberikan punishment terhadap OPD yang menjadi kewenangan ataupun yang menjadi pencetus kenapa itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dilihat mandatory spending itu, Pak Sekda. Yang saya kritisi adalah terkait belanja pegawai. Itu 31,64% Pak Sekda tuangkan. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak Sekda, yang kami terima hari ini? Karena saya sudah melihat kuat dan saya sudah hitung. Saya ini orang perencanaan, Pak Sekda. Saya bisa melihat, saya bisa mengambil probabilitas seperti apa. Itu 31,64% Pak Sekda. Lebih. Nah, maka pertanyaan saya, apakah bisa dipertanggungjawabkan yang kita baca dan kita bahas hari ini? Karena ketika sudah sampai di DPRD ini menjadi lembaran dari bagian dari pemerintahan kita. Kalau menurut saya, pandangan saya dan ilmu saya itu salah. Karena saya sudah membaca kuat tersebut, Pak Sekda. Dan mitra saya saja yang ada di Komisi 2 itu rata-rata di atas 38% sampai 40% untuk belanja pegawainya. Bisa saya berikan datanya, Pak Sekda, untuk di Komisi 2 saja. Kalau komisi lain saya belum bisa jawab. Namun di KUA yang ada yang kita sampai dan sudah saya lihat itu lebih dari 31,64%. Kemudian yang ketiga, Pak Sekda, P3K hari ini, Pak Sekda, ini akan mempengaruhi dari belanja kita juga. P3K ini sudah bulan Maret, kalau tidak salah berarti benar, bulan Maret sudah dikukuhkan, apa di istilah Pak Sekda, di SK-kan. Nah, tinggal dikukuhkan lagi ya Pak Sekda ya. Sampai hari ini belum. Pertanyaan saya, kemana anggaran selama beberapa bulan kemarin, Pak Sekda? Digeser kemana? Dipindahkan kemana? Untuk apa? Kemudian yang keempat, Pak Sekda menyampaikan 5 pergeseran yang sudah Pak Sekda sampaikan. Dari 5 itu, yang mana menjadi impres? Pergeseran mana yang usulan dari Provinsi Riau? Tolong jabarkan ke kami. Karena penjelasan di sini hanya pergeseran, impres, yang mana yang menjadi usulan murni mutlak dari Provinsi Riau. Karena kalau berbicara pergeseran hari ini, eksekutif paling enak, sudah digeser baru koordinasi ke DPRD. Itu yang terjadi hari ini dan harus kita pahami juga. Nah, jadi kami minta penjelasannya terkait 5 pergeseran itu, yang mana menjadi surat dari kementerian ataupun impres, yang mana menjadi usulan mutlak dari kita ke pusat. Karena di Kemendagri, dari saya sempat ketemu Kemendagri, bahwasanya pemerintah daerah boleh mengusulkan pergeseran apabila darurat dan mendesak. Terakhir pimpinan, bukan terakhir, 2 lagi, izin. Ini ASN nongkrong Pak Sekda, ya, TPP-nya besar, tapi nongkrong dia pagi tadi, udah heboh. Saya ditanya wartawan, saya rapat pangkat dulu, saya pastikan dulu, apa betul atau tidak. Kalau memang betul Pak Sekda, saya mau lihat ketegasan Pak Sekda terkait reward dan punishment. ASN yang nongkrong-nongkrong itu potong saja TPP-nya Pak Sekda. Buktikan ketegasan dari pemerintahan hari ini. APIP-nya bekerja. Nah, nanti jangan dikira DPRD ini tidak bekerja kan gitu. Jadi kami juga sudah memberi pengawasan dan terhadap Pak Sekda langsung, penyampaian langsung terkait ASN yang nongkrong di jam kerja. Langsung saja diberi punishment. Hidup kita 2 saja Pak Sekda, reward dan punishment. Reward kepada pemerintah ketika bagus pajaknya naik, UP-nya dapat. Ketika dia bekerja dengan baik, TPP-nya naik, ataupun TPP-nya terbaiklah mereka dapat. Kemudian yang terakhir Pak Sekda, saya melihat ada kenaikan 21 miliar di tempat Pak Sekda, sekretariat daerah.
Mohon penjelasan dari Pak Sekda terkait 21 miliar tersebut. Ini saya lihat nih, kalau nggak salah kacamata saya lihatnya ada 21 miliar Pak Sekda. Karena kita bicara efisiensi, ya sebaiknya juga dipertimbangkan itu Pak Sekda. Jadi saya rasa ini perlu menjadi gambaran dan catatan untuk kita semua. Dan saya pastikan ini ada kekeliruan kalau menurut saya. Nah, jadi saya rasa Pak Sekda perlu memastikan tim Pak Sekda ini sudah bekerja sesuai dengan ilmu dan tempatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.